Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama David Matius Hangoluan, Ayudhya Pratiwi, Valda Nabila Putri, dan Eka Afandi akan melakukan presentasi terkait tema konflik bersenjata Palestina-Israel. Sebelum masuk, kita akan membahas tentang latar belakang konflik Palestina-Israel. Jadi kalau misalnya kita menilai apa yang terjadi antara Palestina dan Israel merupakan jenis konflik bersenjata internasional karena melibatkan dua negara, yakni Palestina dan Israel. Jika kita melihat latar belakang konflik, yang pertama itu terjadi pasca Perang Dunia Pertama. Jadi dengan deklarasi Balfour, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi kemudian menganggap bahwa kawasan Palestina adalah kedaulatan mereka. Namun di lain sisi, masyarakat Islam Palestina justru memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah tersebut. Mereka menganggap bahwa Palestina adalah wilayah kedaulatan mereka. Apabila kita melihat dalam buku Timur Tengah dalam Pergolakan tahun 1982 karya Kirdi Dipoyudo, dapat dilihat bahwa masyarakat Islam Palestina, menurut perspektif mereka, Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina dan bertentangan dengan keinginan masyarakat mayoritas Palestina. Selain itu, masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara Barat berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan merebut wilayah di negeri Arab. Sebagaimana kita ketahui, pasca Perang Dunia I pasti menimbulkan permasalahan pengungsian. Dari perspektif masyarakat Palestina menilai bahwa usaha yang dilakukan pemenang dalam hal ini bangsa Barat adalah untuk mengakuisisi kedaulatan wilayah Palestina untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi tersebut. Selanjutnya, perkembangan konflik Palestina-Israel pada 23 sampai 29 November 1947, PBB pertama kali mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina dan keluar sebuah resolusi yang substansinya adalah membagi wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim. Namun resolusi tersebut ditolak karena pihak Muslim menganggap bahwa Palestina merupakan seluruhnya adalah kedaulatan wilayah mereka, sehingga mereka tidak menyetujui adanya resolusi yang membagi antara Muslim dan Yahudi tersebut. Pada tahun 1948 terjadi perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi di Palestina. Dalam perang ini, Yahudi Israel mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan berdirinya negara Palestina. Kekalahan tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Islam Palestina dan akhirnya terpecah menjadi beberapa golongan dan mayoritas wilayah Palestina dikuasai oleh Yahudi yang saat ini kita kenal dengan Israel. Selanjutnya. Pada tahun 1964 dilanjutkan kembali perjuangan Islam Palestina dengan didirikannya Palestina Liberation Organization atau PLO yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang memiliki kedaulatan, berdaulat, baik melalui proses perang maupun proses diplomasi. PLO ini aktif dalam melakukan perlawanan gerilya kepada pendudukan Israel di Palestina. Selain itu, mereka juga berusaha menggalang dukungan baik moral maupun material dari negara-negara Muslim Arab dan internasional dalam forum PBB. Perjuangan PLO dan Islam Palestina dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina tersebut mendapatkan hasilnya pada 15 November tahun 1988 dengan proklamasi kemerdekaan Palestina. Proklamasi tersebut diakui oleh 20 negara di dunia dan Indonesia adalah salah satunya. Namun di sisi lain, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat menolak dan tidak mengakui kemerdekaan Palestina melalui proklamasi tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi akar permasalahan dan menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina sehingga masih tetap berlangsung hingga sekarang. Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina. 1. Proporsionalitas. Bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel dalam serangan di wilayah Gaza, yaitu dengan sengaja menargetkan serangan terhadap rakyat sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dan menghancurkan objek-objek sipil yang dilindungi di dalam hukum internasional. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata, di mana dalam kasus konflik antara Palestina dan Israel,
Ini terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan pembalasan atau reprisal yang dilakukan militer Israel terhadap jalur Gaza. Sebagai balasan dari serangan rudal dan roket yang dilakukan Hamas ke wilayah Israel, pasukan Israel membombardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Hamas dengan menjatuhkan bom dari udara selama berhari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Hamas di wilayah Israel. Dua, prinsip kebutuhan militer necessities. Dalam pasal 57 protokol tambahan Konvensi Jenewa, dijelaskan bahwa objek yang dapat diserang dalam suatu konflik senjata adalah objek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil, termasuk infrastruktur dan objek vital lainnya, harus dihindari. Akan tetapi, pada kenyataannya Israel turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil di sana, khususnya anak-anak dan korban terluka akibat serangan. Dan ketiga, kemanusiaan atau humanity. Terjadinya beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Israel yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Palestina di jalur Gaza yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang misi keadilan. Goldstone juga mencatat bahwa pasukan Israel telah melakukan beberapa pelanggaran kejahatan perang sebagai berikut. Yang pertama itu menyerang gedung-gedung pemerintah, penjara utama, dan orang-orang dari otoritas. Dan yang kedua itu menyerang secara sembarangan oleh pasukan Israel yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan korban luka pada penduduk sipil. Dan yang ketiga itu serangan atas persimpangan Jalan Al-Fahoroh di Jabalia sebelah sekolah UNRWA. Dan yang keempat itu penggunaan senjata tertentu seperti fosfor putih, Fudal Flezet, dan bahan peledak dari logam berat. Dan yang kelima itu serangan terhadap dasar-dasar kehidupan sipil di Gaza. Yang keenam, perampasan kebebasan, itu di mana penduduk Gaza ditahan selama operasi Kaslit. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata oleh Palestina dan Israel. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan sebuah konflik bersenjata non-internasional, karena yang menjadi pihak dalam berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestina adalah tentara nasional Israel dengan pasukan Hamas yang notabene bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Hal ini mengingat wilayah Palestina pada saat itu, khususnya jalur Gaza yang merupakan wilayah pendudukan Israel dan warga Palestina yang pada saat itu ini hanya merupakan pengungsi akibat perang yang berlangsung di wilayah tersebut. Berdirinya negara Palestina sebenarnya telah mendapat pengakuan secara internasional dari PBB serta negara kita, Indonesia. Meskipun merupakan pendudukan Israel, tetapi Palestina telah resmi menjadi sebuah negara yang diakui sehingga konflik ini merupakan konflik antar negara, serta mengingat banyaknya indikasi seputar perang asing dalam konflik bersenjata ini, maka konflik ini dapat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional. Banyak banget ya dampak konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional. Di sini saya hanya menyebutkan 3 dampak konflik Palestina dan Israel. Itu yang pertama, munculnya sentimen anti-Yahudi dari beberapa negara Islam, dan yang kedua itu munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina, dan yang ketiga itu terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konflik Gaza di tengah masa pandemi COVID-19.
Menjelang pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Minggu, ICRC menyerukan para pemimpin yang bersangkutan untuk menggerakkan pengaruh maksimum untuk menghentikan permusuhan antara Gaza dan Israel. Aliran pemboman yang terus-menerus juga mencegah ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak dan membutuhkan di Gaza. ICRC memantau dengan cermat dampak kemanusiaan dari pertempuran dan berkomunikasi dengan kedua belah pihak tentang perlunya mematuhi kewajiban karena di bawah hukum humaniter internasional. ICRC telah menyumbangkan tandu, tempat tidur rumah sakit, dan peralatan medis untuk merawat 150 pasien yang terluka parah di Gaza, dan mendukung masyarakat Bulan Sabit Merah ke Palestina. Tim ICRC juga mengunjungi orang-orang yang terkena serangan roket di Israel Tengah dan kami berhubungan dekat dengan Magen David Adom. ICRC telah hadir di Israel dan wilayah kedudukan sejak 1967. Mereka mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan bekerja untuk mengurangi dampak kekerasan konflik dan kependudukan terhadap warga sipil melalui kegiatan perlindungan dan program bantuan. ICRC juga mengunjungi para tahanan di tempat-tempat penahanan Israel dan Palestina dan bekerja untuk memelihara hubungan keluarga melalui program kunjungan keluarga. Mereka juga mendukung proyek mata pencaharian dan membantu meningkatkan akses ke layanan penting seperti air dan listrik di Gaza. Di antara segalanya, mereka membela orang-orang yang terdampak konflik dan mempromosikan hak dan martabat mereka. ICRC juga memiliki kantor di Tel Aviv, tepi barat, dan Gaza, dan mendukung pekerjaan masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dan Magen David Adom di Israel. Orang-orang di Gaza dan Israel sangat berpengaruh oleh eskalasi terbaru dengan setiap putaran pertempuran. Mereka menjadi lebih buruk dengan mata pencaharian dan rumah yang hancur sekali lagi. Dampak psikologis dari siklus ketakutan dan kehancuran di kedua sisi pagar Gaza bergema selama bertahun-tahun di antara anak-anak dan orang dewasa. Seluruh generasi telah tumbuh tanpa mengetahui apa-apa selain perbatasan yang tertutup dan serangkaian permusuhan yang berulang. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun juga telah menjalani 4 operasi militer dan eklarasi yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka membutuhkan secara harapan masa depan untuk dinanti. ICRC membawa pasokan medis untuk mendukung sistem kesehatan yang sudah rapuh di bawah tekanan yang juga secara bersamaan mengatasi penyebaran COVID-19. Mereka juga membantu keluarga yang kehilangan rumah dan akses air dan listrik. Mereka juga fokus pada kebutuhan jangka panjang seperti membangun kembali infrastruktur dan dukungan kesehatan mental yang penting. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih.